Segala konfirmasi yuk. Paham mulu. Kalau memang konfirmasi yuk. Orang ini tak kiri kanan gini. Ini. Oke teman-teman, mungkin videonya. Oh iya, nih berada yang ini. Jadi ya teman-teman mungkin videonya bakal sedikit patah di mana take pertama kami di malam hari dan ini kondisi di mana udah besoknya dan sorenya kami baru seperti di sini. Dan ternyata teman-teman kami ternyata kurang teliti. Karena kan seperti biasa kita minim itu lah literatur. Iya, dan juga tidak. Tapi kemarin itu sebenarnya kalau dari gue sendiri tuh agak sungkan karena ternyata pada saat malam hari benteng ini masih ramai pengunjung. Jadi untuk explore lebih jauh dan juga minimnya pencahayaan, kami ketinggalan part-part yang ternyata penting banget. Contohnya kayak sekarang ini kita berdua ini lupa Rat, kalau di depan itu kalau kita udah masuk di bagian lewat gerbang itu ada kayak pelang informasi gitu ya. Iya. Tentang sejarah sejarah benteng ini. Termasuk yang kita kemarin juga banyak keliru tentang berdirinya benteng ini pasti. Terus kayak kita kan kemarin sempat menduga-duga ini rubuh zaman Belanda gitu. Ternyata setelah kita lihat juga ternyata di tahun 1950 masih bagus ya fotonya itu. Dan masih aktif digunakan sebagai markas polisi gitu kan. Kondisi-kondisinya yang seharusnya kan kalau kita lihat dari sekarang aja dari video itu kayak udah berlubang banget, udah hancur batu mana-mana. Tapi ternyata pada tahun 1950 dalam artian masih 71 tahun ya kan 71 tahun ternyata udah begini. Dan saya baru tahu tadi. Berarti kan generasi 50 ke sini itu tahun ini. Mas 1950 ke sini kan. Mungkin kita nggak tahu ya apakah ada agresi militer Belanda kedua itu yang mengakibatkannya roboh runtuh gitu. Atau mungkin faktor usia ataupun mungkin faktor kejalan manusia itu sendiri gitu kan. Iya. Atau mungkin ini karena udah tua terus usianya aja tiba-tiba ambruk segala macam baru dipindahin lah gitu. Nah, apalagi ini kan dekat dengan bibir pantai gitu kan. Erosi air laut itu tetap ada gitu. Nah, lu kan mau konfirmasi ini karena kita kan banyak kesalahan data kemarin juga. Ya. Mungkin lo bisa sedikit ceritain tentang bangunan ini berdiri terus ada perpindahan apa gitu. Oke, jadi kami tadi udah memotret sedikit, kita baca aja ya daripada kita salah lagi. Jadi benteng Tobual ini ternyata berdiri pada tahun abad ke-17. Lebih tepatnya pada tahun 1757 yang dibangun oleh Ketuhanan Sultan Ahmad Najamuddin I Adikumo. Itu nanti kita searching lagi itu siapa ya itu. Terus kenapa kita kemarin ada juga ini kayaknya peninggalan Belanda, peninggalan Inggris, peninggalan Portugis. Dan ternyata di sini dikonfirmasi tadi yang dibangun oleh Ahmad Najamuddin kemudian dikuasai oleh Inggris selama 4 tahun di periode pada abad ke-18 lebih tepatnya 1812 hingga 1816. Berarti lumayan lama itu ya. Oke, dari 1257 ke 1812 itu sekitar ada segitu. Nah, jadi segini. Selanjutnya beralih fungsi lah dia menjadi yang dikuasai oleh Belanda sebagai pusat pertahanan dan pusat pemerintahan. Berarti ini dari apa? Dari Syekh ya namanya. Bukan Syekh, dari Sultan Ahmad. Dari Sultan pindah ke Inggris, lagi ke Belanda. Ya. Habis itu kita langsung cepat aja ya. 1819 itu benteng Toboli diserang pasukan Batin Pak Amin. Tim Pak Amin? Ya, Amin. 1819. Kemudian tidak lama setelah itu pada tahun 1820 lebih tepatnya pada tanggal 28 Desember. Gua nggak tahu di foto ini kenapa ada tanggal spesifiknya. Mungkin itu ada sejarahnya. Benteng Toboli itu diserang sama Raden Ali bin Raden Keli. Dan itu tahun berapa tadi? 1820. Nah, 1820. Nah, itu juga mungkin bisa jadi inspirasi kenapa mohon maaf ya terjadi pemenggalan Raden Ali itu. Sehingga jadinya tubuh Ali gitu.
Terlepas apakah beliau punya ilmu ilmu rawan rantek itu ya, ya. ataupun mungkin sebagai bentuk ya dalam tanda kutip ya menakut-nakuti secara psikologis buat masyarakat gitu kan, bahwa kalau kalian melakukan perlawanan gini loh akibatnya gitu kan. Nah, tapi ini kayaknya ada tadi kita baca ternyata 1825 itu Benteng Topoli dibangun kembali oleh Belanda. Bukan diduduki, tapi dibangun kembali. Jadi kita mungkin ini dibangun oleh Belanda yang sekarang, kita sekarang. Pada tahun 1913 itu Benteng Topoli itu beralih fungsi sebagai pertahanan sementara kantor pemerintahan dan kantor peneliti. Karena di luar Benteng Topoli. Berarti di depan sana lah gitu. Oke. Nah, 1942 sampai 1945 ketika Jepang menjajah Indonesia, mereka juga menduduki Benteng Topoli. Jadi ada sama orang luar tuh udah 3 kali, Inggris, Belanda, Jepang. Berarti Jepang sempat menduduki juga. Iya, soalnya nih 42 sampai 45 kan 3,5 tahun tuh. Iya. Nah, jadi kayak Cepet banget agresi Jepang ya. iya dia mereka ngambil dari zaman dan nah pada tahun 1950 kita cepat aja itu dibangun kembali enggak dipergunakan oleh kepolisian distrik Tobali atau Polsek Sektor Tobali tahun 1950 kita bilang kopinya yang ini nah ini dari saya 1980 lalu dipindahkan di kantor polisinya ke bawah fotonya yang itu. Tampilin sini. Nah 2019 fix sebagai situs cagar budaya. Dan informasi ini dicetak di 2023. Ya, dan ternyata ada juga konfirmasi kami tentang bangunan-bangunan ini ternyata Ya tentang ya, penyiksaan segala macam penjara. Tapi ternyata itu itu kalau tapi ini kan yang kita lihat di foto ini Rap, yang kompleks-kompleks ini. ya. Mana tadi ya fotonya? Tapi itu mungkin saja teman-teman karena sejarah yang kita dapatkan kita cuma dapat satu sumber, kita nggak pernah tahu sejarah di baliknya. Ini kan ada di dengan ini nih cagar yang undang-undang tahun 2011 ini tentang cagar budaya. Ya, Undang-undang kan nggak ngebahas spesifik. Kayak ada peta inilah yang kita tampil di sini. Itu tuh kayaknya bukan tentang dari tuntutan dari Jepang Belanda atau enggak. Karena kan tetap namanya perubahan kekuasaan itu kan tetap ada perubahan fungsi segala macam gitu. Masuk kayak dibangun kembali apakah bentukan awalnya kayak gini ataupun beda gitu. ya kita nggak tahu bagian mana yang direnov. Ya, karena di sini juga kita kan kalau sepengalaman kita kayak malam yang dulu itu kita lakukan Dengan semalam. ya malam itu kita lihat ada banyak banget bungan-bungan batu, apakah itu bekas dari pondasi bangunan lama atau benar-benar batu alam. Apalagi kalau nanti kita lihat di depan sana banyak banget bangunan-bangunan itu kayak batu bata itu kayak bekas direnov ulang gitu. Nah itu kayak itu tuh yang itu tuh Yang ini ya, yang depan kita tuh itu kayak ada perubahan struktural tuh iya, bata. iya. Kalau nampak banget tuh kayak bagian jendela itu bawah kayak nempel gitu kan, itu enggak selang-selang panjang gitu. Ya menurut gua bagus sih, mungkin zaman dulu berusaha buat memfungsikan gitu kan. Karena kan tetap ada perpindahan itu kan juga nggak bawa kekuatan ekonomi yang kuat gitu. Jadi mereka mengusahakan buat memanfaatkan yang mana ada dulu gitu. Tapi yang poin yang paling penting ternyata 1950 itu cepat ini loh hancur. Dan kami nggak ada informasi yang lebih jelasnya gimana yang ini bisa ditenggelam berubah. Apa ini sejak dibangun ulang sama Polri bangunan yang kayak gini. Oke, kayaknya udah lumayan cukup ya. Ya, Video sama ini gua nggak nemuin video yang gua bilang kemarin tentang pencabulan anak itu yang di situ. masa lu utamain video. Bukan video maksudnya beritanya informasi. nggak ada, udah nggak ada. Tapi itu sempet kami tanganin, jadi makanya gue berani bilang itu. Tapi ternyata mungkin Dan kami ya, tolong. saya pribadi, Oke. Karena jujur gua nggak tahu. ya itulah. Kayaknya kami bisa konfirmasi itu nanti juga
Tapi mau bilang tentang bangunan ABC tadi? Ya nanti kita tampilin aja di sini. Ya. Habis Jadi itu juga yang menarik ini kan dari perlawanan tadi kan lu sempat singgung tentang Raden Ali. Ini ternyata Raden Ali ini juga bersinggungan dengan bangunan ini ternyata begitu kan. Sama itu tadi habis dari dikuasai Belanda apa yang tadi? Keterangan dari Belanda ini. jadi setelah dia nyerang Pak Amin, itu dia ada di Pak Amin itu beliau lah gitu diserang sama pasukan Raden Ali selama 5 tahun tinggal di sini dan diambil kembali sama Belanda. Lalu sempat mungkin menang kan Ali. Raden Ali menang sama Rindu juga Pak Amin Oh di lawan Pak Amin. ya lawan Pak Amin ya. Jadi ini didudukin sama Pak Amin, habis itu diserang sama Raden Ali, diduduki lah, nggak diserang gitu. Dan inilah, tahu itu eh, habis itu 5 tahun kemudian diduduki lagi sama Belanda dan diperbaiki. Jadi kita nggak tahu tuh kenapa diperbaiki. Nah, dari penyerangan itu kita nggak tahu nih kapan Raden Ali itu meninggal. Apakah pas kan pas penyerangan itu baik. Tapi kalau menurut feeling ya bisa kemungkinan karena kan salah satu bentuk kemenangan itu biasanya kan puncak pemimpinnya itu meninggal ataupun misalnya itu diasingkan gitu. Nah, nantilah kita cari informasi lebih lanjut. Nanti kita konfirmasi lagi di video-video ke depannya. Dan juga nanti kami bakal, saya pengen bilang bakal udah ya. Tadi kami ke makam beliau. Jadi semalam kami ke benteng ini, paginya kami nggak pagi sih, siang kami datang ke makam beliau, datang lagi sore ini ke benteng. Jadi kami itu sebenarnya cepet banget loh. Cepet banget Ya, dan upload. oke, kayaknya udah cukup lumayan ya. Karena kita juga masih minim literatur juga seperti kita bilang sebelum-sebelumnya kita sangat sedikit banget punya data Arab. Itu buat jadi koreksi kita buat teman-teman mungkin kalau punya masukan atau punya orang-orang yang bisa ngebantu ngegali informasi yang jauh lagi. Jangan lupa nanti mention di akun kita ya. Terima kasih buat teman-teman. Lu masih ada? Mana? Kamu? Pada nyamuk semua lu. Nah, Oke teman-teman udah videonya segini aja. Thank you udah nonton. Terima kasih juga untuk teman kami nunggu komentar kalian dan juga kritik-kritik kalian terhadap video kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi. dan gue PB. Kita bakal Sampai lagi. jumpa di part selanjutnya. Masih ada partnya. Kita bakal apa namanya? Menjelajahi jejak sejarah Yang sama jejak. jejak segini benar. Jangan mention. Terima kasih.